pelanggaran itu bukan barang baru. Kalau ada orang kaget melihat pelanggaran, justru kita harus kaget melihat yang kaget. Gak ada yang baru pelanggaran. Pelanggaran itu lama. Dan yang membedakan masyarakat modern dan tidak adalah punya aturan. Aturan, tugas kita adalah mentaati aturan. Ketika kita berada di pemerintahan, tugas kita adalah membuat aturan, lalu menegakkan aturan. Tapi kita tahu pelanggaran bukan barang yang baru. Bagian kita memastikan bahwa pelanggaran tidak berulang. Karena itu pelanggaran harus ditindak. Cara membuat pelanggaran itu menular, membesar, cuma satu, biarkan. Nah, itu nanti akan menular, membesar. Jadi cara paling sopan untuk membuat pelanggaran itu menjadi merata adalah dengan membiarkan. Itu cara paling sopan. Gak berbuat apa-apa, memeluas. Terus sekalian, Jakarta adalah pusat perekonomian, pusat kegiatan pemerintahan. Banyak yang datang ke kota ini, dan banyak yang datang ke kota ini tidak selamanya mengikuti tata aturan yang ada di kota ini. Jangankan tata aturan kota, peraturan perundangan saja tidak selalu semuanya taat. Karena itu tugas dari bapak-bapak ibu semua di sini adalah memastikan bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu sekalian bisa menjalankan tugas penyidikan, membuat pelanggar jera. Tapi itu tidak bisa hanya dijalankan tanpa ada kompetensi, tanpa ada skill, tanpa ada ketaatan, kedisiplinan pada prinsip-prinsip penyidikan. Saya fakultasnya bukan bagian penyidikan, saya fakultasnya lain. Tapi bapak-bapak di kepolisian ini bidangnya. Dan bapak-bapak semua yang berada di sini namanya pun adalah penyidik. Jadi bapak sekalian, saya berharap bapak sekalian menempatkan tugas yang diembankan oleh negara kepada Bapak Ibu sebagai amanat, sebagai tanggung jawab untuk belajar terus-menerus. Kalau ada seseorang merasa sudah lengkap pengetahuannya, maka pada saat itulah dia memulai masa turunnya, Pak. Turun kinerjanya, turun karyanya. Kenapa? Karena saya sudah menguasai. Tidak ada orang yang boleh berhenti belajar sampai dia diturunkan ke liang kubur. Sebelum ke liang kubur, maka dia harus selalu belajar. Jadi Ibu sekalian, meskipun Bapak Ibu, ini kalau lihat di sini sudah pakai badge-nya nih, pakai depan, pakai badge, Bapak Ibu, itu tanda bahwa mewakili negara. Tapi belajar harus jalan terus. Dan saya ingin kesempatan untuk belajar dengan Polda Metro Jaya, dengan BNN, dengan stakeholder, dengan kejaksaan, dan juga stakeholder yang lain, tolong dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan Bapak Ibu sekalian. Dan kami akan titipkan ketertiban Jakarta ada pada pundak Bapak Ibu sekalian. Yang terkait apa? Terkait kegiatan pariwisata. Bapak Ibu di luar sana jadi rahasia umum soal narkoba, soal perdagangan manusia, soal prostitusi, itu rahasia umum. Tapi tidak bisa dibuktikan secara mudah. Tapi kalau ada orang yang bilang tidak, orang tidak percaya kalau sama sekali nggak ada. Dan tugas Bapak Ibu sekalian itu membuat yang berada di sana dan melakukan pelanggaran jera. Kalau pelanggaran dan berulang, berarti Bapak Ibu sekalian, kita masih punya masalah. Dan itu hanya bisa kita lakukan bila kita tegas
Saya ingin sampaikan pada semua, mungkin saya tidak menyalah, tapi kalau soal nyali jangan pernah diuji, Pak. Saya ingin pastikan kepada semuanya, Anda bertugas di sana, Anda punya dukungan total dari gubernur. Anda jangan pernah gentar kalau nanti bertugas di lapangan, tapi bekali diri Anda dengan apa? Dengan kemampuan, dengan keterampilan yang nanti insya Allah akan diberikan oleh Bapak Ibu sekalian yang dari Polda, dari BNN, dari Kejaksaan. Jadi harapan saya pada Bapak Ibu semua yang sekarang mengikuti, saudara-saudara yang di PPNS, lengkapi tidak ada semua alat, karena kami titipkan itu. Dan kita berharap Jakarta ini menjadi kota yang bebas dari problem-problem minimal 3 tadi. Persoalan narkoba, persoalan human trafficking, persoalan prostitusi. Minimal 3 ini kita bereskan. Kenapa? Karena di wilayah ini sensitif. Dan buat saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin saudara untuk membayangkan bahwa yang menjadi korban 3 itu adalah anak kandung saudara-saudara semua. Saya ingin saudara-saudara membayangkan bahwa yang mengalami human trafficking adalah saudara kandung saudara-saudara sekalian. Yang mengalami proses itu bukan orang lain. Ada saudara-saudara, apa yang saudara akan lakukan? Saudara-saudara akan mengerjakan semua yang possible. Untuk apa? Untuk mengejar orang-orang yang membuat saudara saya sampai masuk soal human trafficking, anak saya sampai masuk soal narkoba. Betul tidak sekali? Ambil ini sebagai bukan sekedar urusan negara, ini urusan tanggung jawab saya sebagai pribadi. Saya ingin saudara-saudara menempatkan ini sebagai masalah yang sangat serius, dan buat saya ini sangat serius. Karenanya ketertiban dalam menjalankan tugas ini penting. Saya tidak mau dengar lagi ada berita acara tanpa rekaman. Tidak boleh ada berita acara pemeriksaan tanpa rekaman. Tidak bisa. Dan itu terjadi, masih terjadi. Hal-hal sederhana yang kecil yang membuat posisi kita lemah tidak boleh terjadi. Tunjukkan kepada semua bahwa saudara-saudara profesional, saudara-saudara menjalankan tugas ini untuk sebuah kepentingan yang sangat mulia. Bayangkan bila obrolan di luar sana tidak lagi, oh ya kalau hiburan di Jakarta itu rahasia umumnya ada 3 tadi. Berbalik, satu saat nanti kita mendengar, Anda ingin cari hiburan yang aman, yang family friendly, datanglah ke Jakarta. Di tempat itu aman. Dan itu terjadi kenapa? Karena saudara-saudara bekerja dengan baik di tempat-tempat yang saudara-saudara bertugas. Selamat mengikuti pelatihan. Selamat menjalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita berharap saudara-saudara bisa menjalankan tugas dengan menjadi lebih baik. Satu hal penting, jangan pernah berhenti belajar. Begitu saudara-saudara berhenti belajar, pada saat itu karya kinerja akan menurun. Selamat mengikuti pelatihan dan terima kasih sekali lagi kepada semua para pelatih yang akan membagikan ilmunya. Dan insya Allah pengalaman ini menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi semua terlibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.